Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Fitria SPD dari SMP Kartika 411 Surabaya. Untuk tugas PPG kali ini yaitu LK-1, menyusun best practice. Menyusun cerita praktik baik yaitu best practice menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil, dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Untuk lokasi yaitu SMP Kartika 411 Surabaya, lingkup pendidikan sekolah menengah pertama. Tujuan yang ingin dicapai yaitu meningkatkan motivasi belajar peserta didik kelas 8A pada mata pelajaran IPS terpadu materi mobilitas sosial di SMP Kartika 411 Surabaya. Penulis yaitu Fitria SPD yang dilaksanakan pada tanggal 17 September 2022. Latar belakang dari masalah yang dihadapi dalam pembelajaran IPS di kelas 8A SMP Kartika 411 Surabaya yaitu motivasi belajar peserta didik yang rendah. Hal ini disebabkan karena belum optimalnya dalam menggunakan media pembelajaran. Rendahnya motivasi belajar peserta didik dalam belajar terlihat dari beberapa perilaku siswa, yaitu ada 6. Di mana yang pertama yaitu siswa kurang aktif saat pembelajaran berlangsung. Yang kedua, siswa mengobrol sendiri saat pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, jika ada kesulitan dalam pembelajaran, tidak ada keinginan untuk bertanya. Yang keempat, yaitu perhatian peserta didik tidak terfokus pada tujuan pembelajaran. Yang kelima, kurangnya semangat dalam belajar. Yang keenam, pembelajaran masih berpusat pada guru. Pembelajaran yang inovatif penting untuk dibagikan. Karena apa? Karena media pembelajaran ini melibatkan satu siswa untuk dapat berdiskusi dan berpikir kritis untuk memecahkan suatu masalah yang dihadapi dalam kehidupan, sehingga guru tidak lagi mendominasi dalam pembelajaran dan siswa menjadi meningkat perhatiannya karena mereka akan aktif dalam mengemukakan pendapatnya dalam forum diskusi sehingga mereka lebih menguasai materi yang diberikan karena pemecahan masalah yang mereka temukan sendiri sehingga lebih mudah dalam mengingat materi yang sedang dipelajari. Praktek pembelajaran ini menurut saya itu penting untuk dibagikan karena saya beranggapan bahwa banyak sekali rekan-rekan guru yang mengalami permasalahan yang sama seperti saya yang di sekolah. Sehingga diharapkan praktik ini dapat memotivasi diri saya pribadi, juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi rekan guru yang lain. Sebagai seorang guru, saya memiliki tanggung jawab untuk melakukan proses pembelajaran ini secara efektif dengan menggunakan metode pembelajaran yang tepat ataupun media yang tepat dan bukan hanya mendengarkan guru yang ceramah. Selain itu, tujuan pembelajaran dan hasil belajar peserta didik akan tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan. Di mana tantangan yang saya hadapi dalam mencapai tujuan adalah yang pertama, masih adanya peserta didik yang kurang aktif dalam berdiskusi. Dua, siswa yang pandai mendominasi di kelompok. Tiga, masih ada peserta didik yang belum percaya diri. Empat, masih ada peserta didik yang suka menggambar dan asik dengan dunianya. Yang kelima, anggapan peserta didik belajar IPS itu sulit dan materinya begitu banyak yang membuat peserta didik lesu dalam menerima pelajaran. Yang keenam, penerapan TIPEK yang kurang tepat sasaran atau kurang menarik minat peserta didik. Di mana yang terlibat dalam kegiatan ini adalah satu,
Peserta didik sebagai sentral dalam proses pembelajaran. 2. Teman sejawat membantu mendokumentasi kegiatan belajar. 3. Guru sebagai fasilitator dalam kegiatan pembelajaran. 4. Pihak sekolah terkait sarana dan prasarana di sekolah yang dapat mendukung proses kegiatan pembelajaran. Langkah-langkah yang saya lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut, yang pertama yaitu pemilihan media pembelajaran mind mapping dapat membuat siswa menjadi senang gambar bareng. Langkah pertama, strategi yang dilakukan guru dalam pemilihan media pembelajaran dengan memilih media audiovisual. Jadi siswa mendengarkan video dengan seksama dengan menggunakan Canva dan mind mapping yang dirasa tepat dan sesuai dengan materi pembelajaran yang dikuasainya baik dalam hal pembuatan dan pengoperasiannya. Selanjutnya, proses pembuatan media ini dimulai dari mempelajari materi yang akan dibuat medianya. Selanjutnya, untuk Canva dibuat saat membuat LKPD. Jadi siswa ada suatu LKPD yang akan dibuat. Ya, LKPD itu berisi tentang artikel ataupun studi kasus yang akan dibuat oleh guru secara menarik. Kasus ini yang berkaitan dengan peserta didik terlihat menarik, peserta didik akan tertarik dengan membaca artikel tersebut dan mereka mau berliterasi. Setelah siswa membaca LKPD, maka disitulah siswa mulai mengidentifikasi masalah yang akan menemukan solusinya. Setelah peserta didik memahami dari artikel tersebut, maka peserta didik membuat konsep dari pemahaman yang mereka pahami dengan berkreasi, yaitu membuat mind mapping, di mana mind mapping itu dapat digunakan secara baik. Alat-alat yang dibutuhkan yaitu kertas karton yang pertama, yang kedua adalah kertas lipat, yang ketiga adalah lem, yang keempat adalah spidol berwarna ataupun warna yang lain. Saat peserta didik membuat mind mapping sesuai pemahaman, disitulah peserta didik mulai berpikir kritis dan berkreasi. Bagi peserta didik yang suka menggambar ataupun tidak suka, mereka larut di dalamnya dalam membuat mind mapping tersebut tentang mobilitas sosial. Di situ mereka akan membuat ragam hiasan bagi yang suka menggambar, dan mereka akan menulis suatu identifikasi masalah dan lainnya bagi mereka yang tidak suka menggambar. Dan disitulah terjadilah kelompok pun terjadi, dan siswa akan terlihat tidak ada yang menganggur karena mereka sudah berbagi tugas dalam pembuatan mind mapping yang ada di dalam pelajaran tersebut saat pada materi mobilitas sosial. Strategi yang saya gunakan atau digunakan guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa dalam pembuatan media mind mapping, peserta didik hanya bisa membuat konsep belajarnya secara mandiri dan mengembangkan bakatnya bagi siswa yang suka menggambar ataupun tidak suka menggambar dengan merancang media yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Dalam aksi hari ini atau dalam aksi ini, dari langkah-langkah yang dilakukan dirasa hasilnya efektif dan dapat dilihat. Yang pertama yaitu penggunaan media audiovisual. Canva dan mind mapping ini sangat membantu pemahaman dari konsep atau cara berpikir siswa tentang mobilitas sosial, dibuktikan dengan semangat, minat saat proses pembelajaran berlangsung. Peserta didik dirasa senang dengan cara belajar diskusi kelompok. Mereka dapat bekerja sama dengan temannya lainnya dalam memecahkan suatu permasalahan dan tukar informasi dengan kelompok lain, yaitu menggunakan metode TSDS atau to state to straight. Desain kegiatan yang
siswa sangat meningkatkan keaktifan saat proses pembelajaran, sehingga motivasi untuk belajar pun itu akan kelihatan bahwa dia sudah termotivasi dalam pembelajaran. Respon siswa dalam pembelajaran ini adalah sangat senang. Bisa lihat saat kegiatan refleksi akhir pembelajaran, siswa memberikan refleksi yang luar biasa bahwasanya mereka senang melakukan pembelajaran hari ini. Sangat menyenangkan dan media yang digunakan pun menarik dan mudah untuk dipahami. Faktor keberhasilan pembelajaran ini sangat ditentukan akan penguasaan guru terhadap media pembelajaran yang digunakan. Pembelajaran yang bisa diambil dari proses kegiatan yang sudah guru lakukan adalah seyogyanya guru lebih kreatif dan inovatif dalam memilih media yang tepat, metode dan model yang tepat pula. Terima kasih untuk perspektif kami atau perspektif saya. Kreativitas mendorong pola yang sudah mapan untuk melihat sesuatu dengan cara yang berbeda. Kalau ada semut di ladang, bolehkah kita menumpang mandi? Kalau ada umur panjang, bolehlah kita jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.